Malam itu, Kara mengajak Dinda untuk bergabung bersama beberapa kawan lainnya pergi ke clubbing. Sebelum mereka pergi ke klub, Gary, Rosa, dan Marco datang ke rumah Kara. Tak lupa mereka membawa Wisnu, temannya Rosa, untuk ikut berpesta miras di rumah Kara, yang pada waktu itu ibu Kara sedang berpergian. Rencananya mereka hanya ingin pemanasan dulu sebelum pergi ke klub. Tapi pesta miras ini malah membuat mereka kepayahan. Pastinya semua orang mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Saat Dinda sedang muntah-muntah di WC, ia dihampiri Wisnu yang berniat akan memperkosanya. Sambil sempoyongan, Dinda berusaha melawan dan memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, ibunya Kara pulang dan mendapati kondisi rumah acak-acakan. Ditambah lagi, Kara tidak ada di sana. Beliau menelpon Dinda untuk menanyakan keberadaan Kara. Dinda merasa bingung, pasalnya ia juga tidak mengetahui perginya Kara setelah malam itu berlalu. 1 bulan pun berlalu. Putra selaku pacar Kara menghampiri Dinda dan mengutarakan pendapatnya apakah mungkin Kara kabur karena sering dikekang oleh ibunya. Lalu Putra menanyakan sebenarnya malam itu apa yang telah mereka lakukan. Dinda merasa kesal karena semuanya sudah ia ceritakan, tapi seolah-olah Putra tidak percaya kepadanya. Di sisi lain, ibu Kara nekat mendatangi paranormal dengan harapan ia bisa membantunya menemukan Kara. Lalu Ibu Ing melakukan sebuah ritual dan ia mendapati hasil kalau Kara telah meninggal. Kembali ke Dinda, setibanya ia di rumah, ia disambut oleh sang adik yang bernama Ari. Ari memberikan kejutan untuk merayakan ulang tahun kakaknya itu. Kedua orang tua mereka telah meninggal dan mereka hanya tinggal berdua saja. Pagi harinya Dinda mendapat telepon dari ibu Kara. Kemudian Dinda pergi menemui beliau di kediamannya. Dinda nampak terkejut mengetahui kalau ibu Kara sedang melakukan sembahyang untuk Kara. Lalu ibu Kara meminta Dinda untuk mengakui segalanya dan mengatakan di mana Kara. Namun Dinda tetap bersikukuh bahwa ia tidak mengetahuinya. Lalu ibunya Kara masuk ke dalam kamar. Saat Dinda menyusulnya untuk meminta maaf, ia dikejutkan dengan si ibu yang menyumpahi Dinda dan teman-temannya yang telah menyembunyikan Kara. Saat Dinda sedang dalam perjalanan pulang, ia ditanya oleh Ibu Ing. Ibu Ing melihat sosok lain di sebelah Dinda. Dan singkatnya malam pun gelap. Ketika Wisnu akan menaiki lift untuk menuju ke kamar apartemen tempatnya tinggal, ia diteror oleh sosok perempuan bergaun merah. Di sisi lain, Dinda terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Di saat ia sedang buang air kecil, Dinda diteror oleh sosok wanita yang menyeramkan. Kemudian pagi pun terang. Ketika Dinda dan adiknya sedang berjalan, mereka selalu diperhatikan oleh Ibu Ing. Ibu Ing sempat memberikan Ari sebuah kertas untuk diberikan kepada Dinda, tapi Dinda menyuruh Ari untuk membuang kertas itu. Tiba-tiba Dinda mendapat sebuah video dari grup Messenger kalau Wisnu telah meninggal dunia secara mengenaskan. Lalu Dinda memberitahukan hal ini kepada Putra. Selain itu, ia juga memberitahukan tentang teror yang menimpanya tadi malam. Dinda rasa kalau sosok mirip Kara telah menerornya. Putra nampak tidak percaya dan mereka malah berdebat. Kemudian Dinda dan yang lain bertemu di rumah duka. Dinda dan Putra sepakat kalau kematian Wisnu tidak wajar dan jika diperhatikan ada bayangan mirip perempuan di dalam video itu. Menurut Dinda mungkin itu Kara karena kemarin ia melihat ibunya Kara nyembahyangin Kara dan untuk kejadian waktu itu mereka tidak tahu kemana Kara. Dikarenakan setelah Dinda pergi, Gary dan Rosa ikut pergi dan hanya meninggalkan Wisnu. Malam harinya, Gary dan Rosa memperdebatkan lagi tentang malam itu. Tanpa disengaja mereka menabrak sesuatu. Mereka langsung mengeceknya. Gary yang ketakutan karena melihat sesuatu, ia kembali ke dalam dan bergegas pergi dari sana. Tanpa Gary sadari, ia meninggalkan Rosa. Dan karena ketakutannya itu, Gary mati tertabrak mobil orang lain. Di sisi lain, Ari yang tidak bisa tidur karena terganggu oleh suara penghuni kamar sebelah, ia memutuskan untuk menegur tetangganya. Setelah urusannya selesai, Ari diteror oleh si hantu yang hampir saja ia terbunuh karenanya. Secara bersamaan, Rosa datang membawa kabar duka. Mereka berdua dibuat bingung harus berbuat apa. Dan mereka semakin yakin kalau sosok yang telah meneror mereka adalah Kara. Karena baju makhluk yang meneror mereka warnanya sama dengan baju yang terakhir kali Kara pakai.
Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa Kara meneror mereka dan apa salah mereka kepada Kara? Saat mereka sedang bersedih, Dinda melihat secari kertas yang waktu itu Ibu Ing berikan kepada Ari. Lalu keesokan harinya Dinda, Rosa, dan Putra menemui Ibu Ing. Sebenarnya Marco juga diajak tapi ia tidak datang. Di sini mereka tahu kalau Kara memang sudah tewas dan sosok yang menghantui mereka disebut dengan nama Nugui. Dalam urban legend masyarakat Tionghoa, Nugui adalah perempuan yang bunuh diri mengenakan gaun merah dan berharap arwahnya bisa bangkit kembali. Si Nugui ini akan membalaskan dendamnya hingga semuanya terselesaikan. Bahkan pada ritualnya kali ini, Dinda bisa berkomunikasi dengan arwah Kara. Dan Dinda mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Namun sang paranormal telah dirasuki oleh arwah jahat itu hingga membuat Rosa terluka parah. Lalu Dinda dan Putra berusaha menolong Rosa, hingga pada akhirnya Ibu Ing terlempar keluar dan jatuh dari lantai 2. Kemudian mereka memanggil ambulan dan membawa Rosa pergi ke rumah sakit. Dikarenakan semua usaha yang telah mereka lalui sudah sejauh ini, Dinda berniat untuk melanjutkan pencarian dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Ibu Ing. Dinda dan Putra pun pergi ke tempat di mana semuanya berasal untuk menemukan Kara. Namun pemandangan yang dilihat sangat mengejutkan. Ibu Kara ditemukan gantung diri menggunakan gaun merah. Singkatnya, setelah mereka mengkremasi ibunya Kara, Dinda memberikan kalung kapelan antara Kara dan Putra yang waktu itu Kara berikan kepada Dinda. Putra pun meminta maaf, andai saja waktu itu ia berada di sana, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Putra kembali menanyakan apa yang telah Dinda lakukan di malam itu. Sekarang Dinda terbuka kalau sebelum mereka ke klub malam, mereka mabuk-mabukan di rumah Kara, hingga semuanya menjadi kabur. Wisnu hampir saja memperkosanya, dan Putra nampak kesal kenapa Dinda tidak memberitahukannya sejak awal. Dan saat Putra menanyakan tentang Kara, Dinda menjawab ia tidak melihatnya di sana. Putra pun kembali bertanya bagaimana dengan Marco. Seolah tersadar sesuatu, ketika di tempat Ibu Ing, Dinda mendapat penglihatan kalau Marco memperkosa Kara. Seketika saja Putra menghentikan mobilnya, lalu ia keluar dan berteriak marah. Sekarang untuk menemukan Kara, kuncinya ada di Marco. Putra menyuruh Dinda untuk tidak mengingat kejadian itu lagi, dan sekarang semuanya akan diselesaikan sendiri oleh Putra. Setelah itu Dinda menyiapkan makanan untuk adiknya yang baru saja pulang ekskul. Sambil menunggu Ari mandi, Dinda mencoba menghubungi Rosa yang sedang terbaring di rumah sakit. Rosa tidak sempat mengangkat teleponnya karena ia dibunuh oleh si hantu merah. Di sisi lain, karena Ari terlalu lama di kamar mandi, Dinda pergi untuk mengeceknya. Tiba-tiba ia diserang oleh Ari yang kerasukan. Untungnya Dinda bisa menenangkan Ari. Setelah itu Dinda menghubungi Putra kalau semuanya belum selesai. Sebelum mereka menemukan Kara, mereka akan terus diteror hingga mati. Tiba-tiba setelah melihat keran air, Dinda sadar akan sesuatu kalau ia tahu di mana Kara. Lalu Dinda pergi ke rumah Kara. Ia pun mengecek keran air yang ada di sana dan ia mendapati ada rambut yang menyumbat keran itu. Oh ya, sebelum ini setelah menghilangnya Kara, air di tempat itu menjadi bau. Dengan segera Dinda pergi ke atap untuk mengecek toren airnya. Alangkah terkejutnya ia menemukan kalau jasad sahabatnya itu sudah membusuk di dalam toren. Kemudian Putra datang. Tanpa diduga, Putra menghantam kepala Dinda sehingga Dinda jatuh ke dalam air itu. Kini Dinda diperlihatkan dengan kejadian sebenarnya. Setelah pestanya selesai, Putra datang ke rumah Kara dan mendapati kalau Marco sedang tidur di kamar Kara dengan dada telanjang. Kara yang waktu itu sedang menangis di kamar mandi, ia mencoba menjelaskan apa yang sudah terjadi kepadanya. Putra yang marah tidak sengaja mendorong Kara yang membuat kepala belakangnya terbentur. Lalu Marco datang menyuruh Putra untuk tidak mengurung Dinda di dalam toren. Marco yang awalnya tidak tahu kalau Putralah yang telah membunuh Kara, ia diberitahukan oleh Dinda yang telah terjadi. Jadi saat Marco bangun, Kara sudah ada di sampingnya dengan kondisi tak bernyawa. Kemudian Putra datang dan berakting memergoki Marco. Marco yang kalang kabut, ia meminta Putra untuk menolongnya. Hingga akhirnya mereka berdua membuang mayat Kara ke dalam toren. Marco yang marah karena merasa dibohongi, ia memukuli Putra yang hampir saja membunuhnya.
Marco pun mengalihkan perhatiannya dengan berniat untuk menolong Dinda. Sialnya, Putra mendorong Marco dan membuat Marco terjatuh hingga meregang nyawa. Sementara Dinda, ia dirasuki oleh si hantu yang membuatnya bisa keluar dari dalam toren. Dinda yang kerasukan pun menyerang Putra. Di saat Dinda hampir sadar, Putra balik menyerang Dinda dengan menusukkan pisau di perutnya. Saat Putra akan membunuh Dinda, hantu Kara membawa Putra terbang dan jatuh bersamanya ke lantai dasar. Singkatnya, jasad Kara sudah dikremasi, dan rupanya Ibu Ing juga masih hidup. Kini Dinda, Ari, dan Ibu Ing mereka bisa hidup dengan tenang. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.